Aktivis tahun 1998 menorehkan sejarah di negeri ini. Pada tanggal 22 Mei 1998 lalu, Soeharto secara resmi mengundurkan diri sebagai presiden. Soeharto mengakhiri rezim Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 3 dekade itu. Bagaimanapun juga, mundurnya Soeharto merupakan satu dari beberapa tuntutan yang disuarakan para aktivis reformasi kala itu. Pidato pamungkas Soeharto disambut dengan sorakan gembira oleh elemen mahasiswa yang kemudian hari disebut sebagai aktivis 98. Namun pernahkah kita berpikir, di manakah aktivis 98 itu sekarang? Membahas soal aktivis reformasi atau aktivis 98, berikut sejumlah mantan aktivis reformasi yang masih aktif berpolitik di Indonesia. Yang pertama, Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko merupakan mantan aktivis 98. Kini ia merupakan politisi PDI Perjuangan dan aktor berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal lantaran andil menyusun undang-undang desa dan mendirikan gerakan inovator 4.0 Indonesia. Selain dikenal sebagai aktivis reformasi, Budiman juga terlibat mendirikan dan memimpin Partai Rakyat Demokratis dan membacakan manifesto PRD di ruang sidang. Dia juga menulis buku, Anak-anak Revolusi. Ini adalah satu dari beberapa sumber informasi mengenai dunia aktivisme pada masa Orde Baru. Yang kedua, Ahmad Basarah. Ahmad Basarah menjadi politikus Indonesia di DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan melalui pergantian antar waktu pada tahun 99 hingga 2004. Pada 2009 hingga 2014 dan 2014 hingga 2019, Ahmad terpilih menjadi anggota DPR MPR RI periode kedua dan ketiga. Kemudian pada pemilihan umum 2019, dia kembali lolos menjadi wakil rakyat untuk kali keempat, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 5 yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Yang ketiga, Adian Napitupulu. Adian Yunus Yusak Napitupulu atau lebih dikenal Adian Napitupulu merupakan mantan aktivis 98. Saat ini Adian menjabat sebagai anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Adian mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 5 untuk Kabupaten Bogor sejak 2014. Adian saat ini juga merupakan anggota Komisi 7 DPR. Komisi ini memiliki ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Yang keempat, Andi Arief. Andi Arief adalah seorang politikus dan mantan aktivis Indonesia. Andi Arief menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sejak 2015. Selain itu, Andi juga pernah menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam dari tahun 2009 hingga 2014 pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kelima, Aceh Hasan. Tubagus Aceh Hasan Sadili atau Aceh Hasan merupakan mantan aktivis 98 yang menjadi politikus. Ia menjabat sebagai anggota DPR RI pada periode 2019 hingga 2024. Sebelumnya ia merupakan anggota PAW DPR RI, sisa masa jabatan 2014 hingga 2019 menggantikan Andika Harzumi. Andika mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Banten. Aceh merupakan kader Partai Golongan Karya. Ia duduk di Komisi 8 dan dipercaya sebagai wakil ketua komisi tersebut. Yang keenam, Desmond Junaidi Mahesa. Desmond Junaidi Mahesa adalah seorang aktivis yang kemudian menjadi politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra.
Desmond menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan menjadi wakil dari daerah pemilihan Banten II dengan menggantongi 61.275 suara dalam pemilu legislatif 2014. Sebelumnya Desmond menduduki kursi DPR RI Komisi 3, wakil dari daerah pemilihan Dapil Kalimantan Timur dengan mengantongi 13.439 suara dalam pemilu legislatif 2009. Yang ketujuh, Fadlizon. Fadlizon merupakan seorang politikus dan mantan aktivis Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 bersama Prabowo Subianto. Fadlizon ikut mendirikan Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015, Fadlizon dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Anti Korupsi Sedunia. Yang ke-8, Fahri Hamzah. Fahri Hamzah merupakan mantan aktivis yang kini menjadi seorang politikus Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014 hingga 2019. Fahri Hamzah awalnya berada di bawah naungan partai politik Partai Keadilan Sejahtera sejak 2004 hingga 2016. Namun dia dikeluarkan dari partai itu dan mendirikan partai baru bernama Partai Gelora Indonesia. Yang ke-9, Teten Mas Duki. Teten Mas Duki adalah seorang aktivis dan politisi Indonesia. Saat ini Teten menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia sejak 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia pada 2 September 2015 hingga 17 Januari 2018. Teten juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia atau IKUPI periode 2017 hingga 2022. Itulah jejak karir politik mantan aktivis 98. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.